Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode simplex dengan basis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear. Dosen pengampu Ibu Anastiani MPD. Disusun oleh kelompok 4. Halo, ketemu lagi sama Irin. Airin di sini sebagai moderator yang membantu Eka, Elena, Arsi, dan Dista. Sebelumnya, yuk baca doa sebelum belajar. Materi pertama akan dijelaskan oleh Eka. Metode simplex dengan tableau berbasis CJ min ZJ. Secara umum, rumusan model yang standar untuk metode simplex dengan tableau berbasis CJ min ZJ adalah dengan fungsi tujuan maksimalkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah seterusnya sampai ditambah CNXN. Untuk fungsi batasannya bisa dilihat ya dari sini. Kemudian untuk bentuk tablonya sendiri seperti ini. Di sini untuk metode simplex sebelumnya mungkin pakai judulnya itu variabel dasar, sedangkan di sini itu program. Z-nya itu diganti dengan kata tujuan. Untuk selebihnya mungkin ada yang berbeda di atasnya, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa melihat di contoh soal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elena. Selanjutnya ada keterangan yang pertama, kolom program berisi variabel-variabel Xj atau Xj dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya yang menentukan kesimpulan penyelesaian. Yang kedua, ada kolom tujuan berisi koefisien variabel-variabel di dalam fungsi tujuan sesuai dengan yang tercantum di kolom program. Yang selanjutnya, yang ketiga, kolom-kolom variabel berisi koefisien dari setiap variabel yang terdapat di dalam model. Yang keempat, kolom kuantitas mencerminkan kuantitas masing-masing variabel yang tercantum di kolom. Yang kelima, program pada tahap penyelesaian yang bersangkutan. Dan yang keenam, baris ZJ berisi jumlah hasil dari kali unsur-unsur pada kolom tujuan dengan unsur-unsur pada kolom yang bersesuaian. Yang terakhir, baris CJ dikurangi ZJ, indikator optimalitas penyelesaian. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, rumuskan dan standarisasikan modelnya. Yang kedua, bentuk tableau pertama berdasarkan keterangan-keterangan di atas. Yang ketiga, tentukan kolom kunci di antara kolom-kolom variabel yang ada, yaitu kolom yang mengandung nilai CJ dikurangi ZJ paling positif untuk kasus maksimisasi, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, tentukan baris kunci di antara baris-baris variabel yang ada, yaitu baris yang memiliki rasio kuantitas dengan nilai positif terkecil, baik untuk masalah maksimisasi maupun minimisasi. Yang kelima, bentuk tableau berikutnya dengan memasukkan variabel pendatang ke kolom program dan mengeluarkan variabel perantau dari kolom tersebut, serta lakukan transformasi baris-baris variabel. Untuk mencari transformasi baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi unsur kunci. Untuk mencari transformasi baris lainnya, baru baris sama dengan baris lama dikurangi rasio kunci dikali baris kunci lama. Dan yang keenam, lakukan pengujian optimalisasi. Agar lebih paham, yuk simak contoh soal berikut yang akan dijelaskan oleh Arsi, Dista, dan juga Eka.
Terdapat contoh soal, diketahui bahwa fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dan fungsi batasannya 2x1 kurang dari sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30, maka tentukan nilai maksimum x1 dan x2. Penyelesaian pertama kita rumuskan dan standarisasikan modelnya. Sehingga 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah s1 sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah s2 sama dengan 15, dan 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah s3 sama dengan 30. Kemudian membuat tabel pertama seperti pada gambar berikut. Memasukkan fungsi tujuan dan fungsi batasan ke dalam tabel. Dan selanjutnya mencari nilai ZC yang dimana berisi jumlah hasil kali unsur-unsur pada kolom tujuan dengan unsur-unsur kolom yang bersesuaian. Contohnya mencari nilai ZC pada kolom X1, yaitu 0 dikali 2 ditambah 0 kali 0 dan ditambah 0 kali 6, maka hasilnya adalah 0. Dan seterusnya. Kemudian mencari CJ dikurangi ZC, yang merupakan indikator optimalisasi. Nah, nilai CJ minus ZC didapatkan dari 3 dikurangi 0 sama dengan 3, 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya, kita mencari kolom kunci, yang dimana kolom kuncinya itu adalah X2. Dikarenakan nilai CJ dikurangi ZC-nya adalah terbesar, yaitu 5. Selanjutnya, mencari nilai indeks dengan rumus kuantitas dibagi dengan kolom kunci. Contohnya, 8 dibagi dengan 0, maka hasilnya tak hingga. 15 dibagi dengan 3 hasilnya 5, 30 dibagi dengan 5 hasilnya 6. Dan dilanjutkan dengan mencari baris kunci, yang merupakan baris S2, dikarenakan memiliki indeks terkecil, yaitu 5 dari 15 dibagi 3. Langkah selanjutnya, kita mencari rasio kunci. Dengan rumus kolom kunci dibagi dengan unsur kunci. Untuk baris S1 adalah 0 dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya, untuk baris S3, maka 5 dibagi dengan 3, yaitu 5/3. Sedangkan untuk S2 tidak perlu dihitung, karena merupakan baris kunci. Selanjutnya, mencari transformasi baris kunci. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi dengan unsur kunci. Dari tabel pertama, diketahui bahwa baris kunci lama yaitu baris S2, dan unsur kuncinya yaitu 3. Sehingga, transformasi baris kunci S2 yaitu 0 dibagi dengan 3 sama dengan 0, di mana 0 adalah baris kunci lama dan 3 adalah unsur kunci. Dan seterusnya. Selanjutnya, mencari transformasi baris lainnya dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurangi dengan rasio kunci dikali baris kunci lama. Sehingga transformasi baris S1 yaitu 2 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan 0, maka hasilnya yaitu 2.
Nah, di mana 2 merupakan baris lama dikurangi dengan rasio kunci dari baris S1 dan dikalikan dengan baris lama yang kebetulan juga angkanya sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Sama halnya dengan cara mencari transformasi baris S3. Langkah selanjutnya yaitu pada tablo kedua. Nilai pada tablo kedua ini merupakan hasil transformasi baris S1, hasil transformasi baris kunci yaitu X2, dan hasil transformasi S3. Karena pada baris CJ dikurangi ZJ ini masih terdapat unsur yang positif, artinya penyelesaian tersebut belum optimal, sehingga diperlukan langkah selanjutnya untuk dapat mengoptimalkan penyelesaian. Yang kita lakukan yaitu menentukan kolom kunci. Kolom kuncinya sekarang adalah X1, di mana variabel X1 ini merupakan variabel pendatang. Nah, setelah kita menentukan kolom kunci, kita dapat mencari indeksnya. Indeks ini diperoleh dari kuantitas dibagi dengan kolom kunci. Contohnya yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan pada X2 menghasilkan tak terhingga, kemudian S3 yaitu 5/6. Setelah kita mendapatkan indeksnya, kita dapat menentukan baris kuncinya. Baris kunci ini diperoleh dari hasil indeks yang terkecil, yaitu didapatkan S3. S3 ini juga merupakan variabel perantau. Kemudian, setelah kita menentukan kolom kunci dan baris kuncinya, kita dapat mengetahui unsur kunci. Unsur kuncinya di sini adalah 6. Sedangkan untuk rasio baris S1 dan baris X2 masing-masing adalah 2/6 atau 1/3 dan 0 dari rumus yaitu rasio kunci sama dengan kolom kunci dibagi dengan unsur kunci. Sedangkan untuk rasio kunci pada baris S3 tidak perlu dihitung karena merupakan baris kunci. Nah, karena X1 ini merupakan variabel pendatang dan S3 merupakan variabel perantau, artinya pada tabel berikutnya X1 ini akan menggantikan S3 di kolom program. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu transformasi baris kunci untuk mendapatkan baris kunci yang baru dengan cara yaitu baris kunci lama dibagi dengan unsur kunci, di mana baris kunci lama ini yaitu di baris S3 dengan unsur kuncinya yaitu 6. Sehingga diperoleh transformasi baris kunci S3 yaitu 6 dibagi 6 sama dengan 1, 0 dibagi 6 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu transformasi baris lainnya. Dengan rumus yaitu baris lama dikurangi rasio kunci dikalikan baris kunci lama. Sehingga diperoleh transformasi baris S1 adalah 2 dikurangi 1/3 dikalikan 6 sama dengan 0, 0 dikurangi 1/3 dikalikan 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Dan transformasi pada baris X2 yaitu 0 dikurangi 0 dikalikan 6 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 dikalikan 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya, tablo yang ketiga. Ini ya, tablonya. Kita masukkan kembali nilai transformasi sebelumnya ke dalam tabel ini. Ini ya, dari S1 sampai yang kuantitasnya itu 19/3.
Yang ini juga dimasukkan ya, yang X1-nya. Kemudian, berhubung baris kunci dan kolom kuncinya itu terdapat di X1, X1 dan S3, maka S3-nya itu diubah menjadi X1. Kemudian, tujuan yang asalnya tadi 0 diubah menjadi angka 3, diambil dari sini ya 3-nya. Untuk ZJ diambil dari 0 kali 0 ditambah 5 kali 0 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian untuk yang kolom berikutnya 0 kali 0 ditambah 5 kali 1 ditambah 3 kali 0 hasilnya 5. Begitu seterusnya. Untuk nilai CJ min ZJ diambil dari yang ini. CJ yang atas ya, dikurangi yang ZJ yang ini. Coba ya, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Begitu seterusnya. Berhubung di nilai CJ min ZJ-nya ini tidak ada yang nilai positif atau tidak ada unsur positif, maka penyelesaiannya sudah optimal. Dari tablo yang ketiga ini, kita dapat menyimpulkan bahwa X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, dan Z maksimum atau maksimalnya itu adalah 55/2, dan bisa diperkecil menjadi 27, 1/2. Kita dapat membuktikannya apakah benar Z maksimalnya itu ini dengan unsurnya itu yang ini. Ini ya pembuktiannya. Kita menggunakan Z fungsi tujuannya itu. Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Kita substitusikan saja. X1-nya itu pakai 5/6 dan X2-nya itu sama dengan 5. Dimasukkan, jadi Z sama dengan 3 dikali 5/6 ditambah 5/5. 5 kali 5 sama dengan 5/2 ditambah 25 sama dengan 55/2 sama dengan 27, 1/2. Jadi benar ya bahwa X1-nya itu sama dengan 5/6, X2-nya itu sama dengan 5, dan Z maksimumnya itu sama dengan 27, 1/2. Jadi ini sudah terbukti benar. Agar lebih paham, silahkan kerjakan soal berikut. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa kita baca doa sesudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.